Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Bobrok KPK kembali terungkap. Kini ada korupsi uang perdin atau perjalanan dinas 550 juta rupiah usai heboh oknum KPK cabuli istri tahanan koruptor. Sebelumnya diberitakan ex penyidik KPK Novel Baswedan membongkar jauh sebelum adanya kasus pencabulan oknum KPK atas istri tahanan koruptor. Ada juga kasus perselingkuhan dengan sesama pegawai KPK. Padahal keduanya sama-sama sudah memiliki istri atau suami. Novel juga menyebut oknum KPK itu mesum. Apakah polemik di KPK fenomena gunung es? Apa saja bobrok di pucuk KPK? Apakah KPK sudah rusak secara sistemik? Kita membahas dengan Direktur Fakta yaitu Bung Erwin. Kita sapa terlebih dahulu Bung Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, terkait bobrok di KPK, banyak skandal yang terjadi di KPK yang sangat disayangkan gitu. Kemudian mulai dari asusila, pungutan liar di rumah tahanan, serta yang pencatutan uang dinas sampai 550 juta rupiah. Apakah skandal ini mengkonfirmasi KPK sudah rusak dari kepala sampai ekor, Bung Erwin? Ya, tentu saja ini menambah bobroknya institusi anti riswa itu. Bahwa selama ini KPK itu sudah eh, apa viral sekali berkaitan dengan track recordnya yang buruk gitu ya. Ini ditambah lagi dengan informasi ini lengkap sudah ini. Artinya kepercayaan publik terhadap KPK itu sudah berada pada titik yang paling rendah. Kalau KPK-nya sudah seperti itu, ya itu berarti harapan untuk memberantas korupsi di negeri ini akan semakin tipis adanya. Ya, jadi memang ikan itu memang senantiasa busuk dari kepalanya baru ke badannya gitu. Kepalanya busuk baru badannya. Pimpinan-pimpinan tertingginya itu sudah penuh dengan noda-noda kotor gitu ya. Kemudian masuk ke pegawai-pegawai yang lainnya. Ya pada akhirnya negeri ini penuh dengan korupsi, penuh dengan para koruptor. Jadi ini menjadi sarang bagi para koruptor. Pada akhirnya seperti itu gitu. Kalaupun ada pegawai yang mungkin bisa dikatakan bersih, barangkali mungkin masih adalah satu dua orang yang itu juga tidak signifikan, suara juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya hanya batas bekerja bisnis as usual, batas itu yang bisa mereka lakukan. Tapi pada hakikatnya KPK itu sudah busuk, ya persis kan, busuk mulai dari kepalanya. Ini segera terkonfirmasi. Silakan, demikian saja. Baik Bung Erwin, kemudian yang tadi sudah Anda paparkan, banyaknya skandal di KPK, apakah semata-mata karena faktor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menjadi penyebab permasalahan terjadinya skandal tadi, dan apakah kewenangan lembaga anti rasuah akan dilucuti saat orang yang dinilai kurang berintegritas masuk, dan ataukah ada faktor lain Bung Erwin? Iya, KPK ini merupakan sebuah lembaga. Yang namanya lembaga itu bisa jalan itu karena dua hal, yakni ada orang, ada sistem. Dua-duanya ini harus baik kalau ingin lembaga itu baik. Orangnya harus baik, sistemnya harus baik. Kalau salah satunya buruk, maka dia akan menjadi buruk. Kalau orangnya buruk, sistemnya baik, dia tetap buruk. Atau orangnya baik, sistemnya buruk, buruk juga. Artinya orang baik masuk ke dalam sistem di KPK yang buruk gitu. Nah, fakta di KPK itu dua-duanya ini diduga kuat oleh publik, dua-duanya buruk. Orang-orang yang masuk ke sana orang-orang yang tidak berintegritas. Justru ketika ada orang yang berintegritas itu
itu ada upaya-upaya untuk menyingkirkan ya dengan tes wawasan kebangsaan apa itu eh, beberapa tahun yang lalu itu. Jadi ketika misalnya ada orang yang memiliki track record yang bagus, ya sangat cakap dalam merantas korupsi, memiliki track record yang cemerlang dalam melakukan operasi tangkap tangan, justru orang-orang seperti ini disingkirkan dengan berbagai macam dalih, ya dianggap ya radikal dan segala macam gitu. Padahal mereka di sisi kinerja ini kinerja luar biasa. Nah orang-orang ini kemudian disingkirkan. Artinya yang tersisa orang-orang yang minim integritas pada akhirnya. Ini dilengkapi dengan undang-undang itu gitu. Jadi dua-duanya ini sudah buruk dari sisi KPK-nya. Nah ini kemudian semakin parah ketika iklim politik di kita ini memang secara sistemik ini memperlemah adanya KPK gitu. Ketika misalnya ketika dikaitkan dengan institusi-institusi lembaga yang lain gitu ya seperti misalnya DPR, terus kemudian kehakimannya, lembaga-lembaga peradilannya, ini juga semakin memperlemah KPK itu sendiri bukannya kemudian memperkuat. Kalau selama ini KPK itu sedikit memiliki taring dengan undang-undang KPK yang sebelumnya, sehingga kemudian cenderung untuk menimbulkan gemeteran gitu ya terhadap lembaga-lembaga yang lain, terhadap kepolisian, terhadap DPR, terhadap peradilan dengan operasi-operasi tangkap tangannya itu sekarang kemudian diperlemah dengan undang-undang yang baru sehingga sama aja semuanya pada akhirnya. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan bahwa DPR sarang koruptor, Kementerian Agama sarang korupsi, kepolisian juga itu berbagai survei itu bukan lama-lama KPK sarang koruptor gitu. Bayangkan lembaga yang harusnya menjadi pembersih korupsi justru kemudian lembaga itu kotor dari korupsi itu sendiri. Jadi memang ada faktor yang saling kait berkelindan orang dan sistem ditambah juga dengan sistem makro yang ada di negeri ini yang memang memfasilitasi untuk orang melakukan tindak kejahatan korupsi gitu. Karena memang secara makro kan implementasi demokrasi kapitalistik itu membuat rawan terhadap sikap-sikap atau tindak kejahatan korupsi itu. Karena bagaimanapun demokrasi itu kan politik berbiaya tinggi. Untuk menjadi bupati saja 30 miliar itu kata Pak itu kata Fian. Untuk menjadi gubernur ratusan miliar bahkan hingga triliunan 2 triliun. Bagaimana kalau untuk menjadi presiden? Bagaimana menjadi menteri? Bagaimana kalau misalnya mereka ingin sebutlah misalnya menduduki jabatan-jabatan tertentu ya menjadi komisaris misalnya atau misalnya ketika naik jabatan di kementerian naik pangkat misalnya di di daerah atau di provinsi gitu akhirnya kan suap menyuap supaya apa supaya modal yang mahal itu bisa kembali bukan hanya sebatas kembali tapi juga harus berikut dengan untungnya. Nah, jadi ini melengkapi ekosistem korupsi di negeri ini, di samping bahwa KPK-nya itu sendiri memang sudah hancur lebur gitu ya, ditambah lagi dengan iklim politik di kita ini yang yang menjadi surga bagi para korupsi yang pada akhirnya kita ke depannya akan semakin semakin mengkhawatirkan berkaitan dengan budaya korupsi di negeri ini nggak akan bisa kita berantas. Sekira demikian, Bu. Baik, Bung Erwin. Kemudian mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pungli di rumah tahanan lembaga anti rasuah tersebut terbongkar karena adanya tindak asusila. Petugas disebutnya melecehkan istri salah satu tahanan. Apakah pertanyaannya bisa dipertanggungjawabkan menurut Anda, Bung Erwin? Dan apakah polemik di KPK bukanlah hal yang mengejutkan? Ya, saya kira sebagai orang dalam, tentu saja juga tidak sembarangan Pak Novel Baswedan mendeklar secara eksplisit berkaitan dengan fenomena itu gitu. Dia tidak akan sembarangan mempublish hal itu. Kalau bagaimanapun beliau mengerti berkaitan dengan implikasi hukum ketika misalnya menyebarkan kabar hoax, ketika menyebarkan kabar nggak benar misalnya. Apalagi yang disebarkan itu adalah kabar berkaitan dengan satu institusi hukum tertentu. Gitu. Pada akhirnya kalau saya sih cenderung apa yang disampaikan oleh Pak Novel Baswedan ini terklarifikasi. So bukan hanya di KPK kok, di tengah iklim sekuler sekarang ini, di mana orientasi hidup manusia itu adalah kelezatan yang bersifat badania, kelezatan yang bersifat eh, apa hedonistik gitu. Orang itu memiliki kecenderungan untuk memenuhi hal-hal yang semacam itu gitu. Ya, ya memenuhi
nafsu, dia mencari dunia, cari proyek, cari perempuan, harta, tahta, wanita hanya sekitaran itu saja kehidupan mereka. Gitu. Ketika misalnya ada tersangka korupsi gitu, maka ini orang-orang yang sebetulnya sedang berada di pesakitan, yang secara psikologis ini orang-orang yang sebetulnya lemah gitu. Nah, dan kesempatan untuk orang yang lemah ini ditambah dikerjain lagi istrinya gitu. Jadi jadi rasa-rasanya sulit untuk kita mengatakan bahwa apa yang diungkap oleh Pak Novel Baswedan ini tidak benar ya. Saya cenderung memilih dugaan apa yang disampaikan oleh Pak Novel ini memiliki kebenaran. Demikian, Bung. Ya. Baik, Bung Erwin. Kemudian yang setelah tadi yang Anda paparkan, bagaimana nasib pemberantasan korupsi di masa sekarang dan mendatang, dan apakah KPK masih bisa dipertahankan atau diperbaiki, Bung Erwin? Saya melihat masa depan yang suram ya dari pemberantasan korupsi di negeri ini, ya mulai dari regulasi yang disiapkan, terus kemudian orang-orang yang dipasangnya, terus kemudian dukungan-dukungan dari institusi yang lain. Saya melihat masa depan yang suram gitu. Indikasi-indikasi banyak kita lihat. Bagaimana para koruptor itu dengan leluasa kok di negeri ini. Orang-orang yang sudah menjadi eh, menjadi orang yang paling dicari negeri ini seperti misalnya Harun Masiku itu sampai sekarang masih dengan leluasa entah di mana rimbanya gitu. Dan negara sih akan nggak mampu berhadapan dengan orang-orang semacam itu. Kenapa ya? Mungkin ada tukar tambah kasus antara aparat yang akan mengejarnya dengan Harun Masiku. Ketika misalnya nanti Harun Masiku ditangkap, jangan-jangan Harun Masiku juga nyanyi berkaitan dengan bobrok-bobrok petugas yang nangkapnya itu gitu. Artinya ini sudah parah ini. Ya saya melihat ke depan itu masa depan yang suram berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Nyaris nggak ada harapan, apalagi ketika misalnya kita bicara berkaitan dengan perbaikan KPK ke depan. Kalaupun bisa itu butuh effort yang luar biasa besar, bukan hanya di KPK-nya, tapi juga eh, lembaga-lembaga pendukung yang lain. Sebab bagaimanapun korupsi itu nggak cukup hanya dengan satu lembaga saja, harus mendapatkan dukungan seluruh lembaga. Ketika KPK-nya kuat, sedang lembaga yang lainnya tidak justru memiliki kecenderungan untuk korup gitu, maka yang lain justru akan menyerbu KPK. Maka KPK saja tidak cukup. Ya, jadi membutuhkan upaya yang besar dari KPK-nya, terus kemudian dari lembaganya, plus mentalitas masyarakatnya yang senantiasa menjadikan bahwa korupsi ini merupakan extraordinary crime. Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang luar biasa. Demikian. Baik, dan terakhir Bung, setelah Anda paparkan tadi rasa-rasanya suram KPK di masa mendatang, kemudian bagaimana model dan strategi pemberantasan korupsi dalam sistem Islam, Bung Erwin? Ya, dalam Islam itu boleh kita katakan itu merupakan sistem yang anti dengan korupsi. Jadi secara sistemiknya ini sendiri, ini tidak memungkinkan orang untuk korup. Celah korupsi yang paling besar itu kan karena kebijakan. Celah korupsi yang paling besar itu karena produk regulasi undang-undang yang dibuat oleh manusia. Gitu. Sehingga di sana terjadi semacam tukar tambah kepentingan. Dalam Islam, dari regulasinya itu sendiri sudah beda. Regulasi dalam Islam itu dilakukan oleh khalifah, ya kepala negara yang melakukan regulasi berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Ya, jadi hukum dalam Islam itu merupakan produk ijtihad yang dilakukan oleh satu orang pintar yang hebat, itu pilihan di antara seluruh manusia. Nah, sedangkan dalam demokrasi itu hukum dibuat oleh orang siapa saja gitu. Ya asal dia mampu menjadi anggota dewan dengan modal yang dia miliki, dengan pengaruh yang dia miliki, nggak peduli apakah dia pintar atau nggak pintar, nggak peduli apakah dia ini bandit atau nggak bandit gitu. Ya maka dia membuat undang-undang. Bayangkan undang-undang diproduksi oleh orang-orang yang semacam ini, apa jadinya undang-undang itu? Pasti undang-undang yang penuh dengan kepentingan. Dalam Islam nggak begitu. Undang-undang itu dibuat oleh orang yang spesial, orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata manusia
kebanyakan, hanya dibuat oleh sedikit orang dan orang terpilih di antara yang sedikit itu, sehingga hasil undang-undangnya itu sendiri merupakan undang-undang terbaik. Nah, khalifah tinggal pilih di antara undang yang terbaik tadi itu. Ketika khalifah milih, ya tinggal dipilih yang terbaik kan. Kan pasti semua produk undang-undang itu pasti undang-undang terbaik gitu. Milih salah satu aja akan menghasilkan undang terbaik. Yang milihnya merem aja gitu. Lah sekarang kita tidak dengan undang-undang hasil produk demokrasi. Jangankan merem, kita melotot aja sekarang kita menetapkan undang-undang hasil anggota dewan, tetap juga undang-undang itu bermasalah ya. Apalagi kalau kita memilihnya lebih bermasalah lagi. Gitu. Undang-undang dibuat untuk lakukan judicial review di MK kan gitu. Nggak butuh undang-undang itu. Gitu. Jadi dengan Islam. Jadi semenjak regulasinya itu sendiri itu sudah berbeda. Sehingga kemudian tertutup celah pertama untuk kemudian terjadi korupsi. Terus kemudian berikutnya lagi adalah berkaitan dengan paradigma politik di dalam Islam, yakni riayah sebetulnya rumah, mengurus urusan masyarakat kebanyakan, masyarakat luas, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, gitu. Mengurus urusan mereka. Artinya apa? Politik itu bisa dikatakan gagal ketika ada satu urusan orang yang tidak terurus, gitu. Ya, ketika misalnya ada satu orang yang nggak makan, maka bisa dikatakan, oh, politik itu gagal. Ya, jadi paradigma itu paradigma pengurusan. Sekarang tidak kan dengan kapitalis, politik itu sesuatu yang diperebutkan. Gitu. Politik itu berarti kemewahan. Politik itu berarti fasilitas, privilege ya yang eksklusif untuk mereka dan kelompoknya. Sehingga dengan begitu mereka nanti bisa bagi-bagi kekuasaan. Itu yang terjadi dalam demokrasi. Dalam Islam enggak. Orang ketika menjabat itu seperti mendapatkan satu amanah yang besar, ya seperti ditimpakan gunung yang berat gitu ya, untuk dipertanggungjawabkan bukan hanya terhadap manusia di dunia, tetapi juga nanti di akhirat gitu. Ya, dalam demokrasi kan pertanggungjawaban dunia saya terhadap manusia yang itu juga bisa lakukan tipu-tipu. Sebab bagaimanapun manusia itu kan bisa ditipu gitu. Nah, sedangkan dalam Islam bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat di mana Allah akan audit setiap perilaku manusia dengan Islam. Ada ketakwaan di situ. Ya ada pilar ketakwaan yang membuat kepala negara itu berjalan tegak lurus di atas sistem Islam, di atas syariat Islam sehingga dia nggak melenceng keluar dari itu ketika implementasi Islam secara totalitas ini yang pada akhirnya melahirkan rahmat bagi manusia kebanyakan di mana celah mereka untuk melakukan korupsi ketika misalnya kebijakan itu misalnya zolim terhadap masyarakat maka itu sudah menjadi satu warning bagi kepala negara untuk sah jadi makzulkan gitu jadi kepala negara dalam Islam itu di kepala negara ketika dia tidak menjalankan Islam ketika dia melangkah di luar dari syariat Islam gitu. Nah, jadi dengan modal seperti ini maka kecil kemungkinan terjadi korupsi. Kalaupun terjadi korupsi, maka memang ada mekanisme teknis. Misalnya, sebelum seseorang menjadi pejabat, maka dia diaudit dulu, dilakukan semacam audit terbalik. Bagaimana kekayaannya sebelum dia menjadi pejabat, misalnya pejabat tertentu, misalnya menjadi gubernur, dan kemudian diaudit di penghujung jabatannya. Berapa hartanya dia? Ketika terjadi jomplang gitu ya, gap kekayaan yang nggak masuk di akal, maka negara berhak mengambil dari harta kekayaan yang berhasil dia kumpulkan, diaudit dari mana ini sumbernya. Gitu. Dan nggak boleh dalam Islam itu seorang penguasa itu sekaligus menjadi pengusaha. Ya, jadi dia penguasa menjadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha, nggak usah jadi penguasa gitu. Jadi pengusaha saja. Dalam sistem demokrasi kan enggak. Orang untuk jadi pengusaha itu jadi penguasa dulu. Sehingga dia bisa bermain proyek APBD, bisa bermain proyek APBN, ya bisa bermain tambang, bisa bermain mengendalikan berbagai macam regulasi gitu. Yang sebetulnya dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengusaha, gitu. Tapi dia ngotot jadi pengusaha. Caranya bagaimana? Kalau dia nggak bisa menjadi penguasa, maka minimum dekat dengan penguasa. Jadi sistem ini yang mengendalikan kehidupan kita. Pada akhirnya memang terjadi eksklusivitas ekonomi yang berpihak kepada orang-orang tertentu. Masyarakat pada akhirnya nggak dapat apa-apa. Yang dapat akhirnya mereka-mereka lagi kekayaan berputar orang-orang itu saja gitu ya. Sedangkan masyarakat yang lain tidak kunjung mendapatkan kesejahteraan, tidak kunjung mendapatkan hasil-hasil
perekonomian gitu. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk korupsi di dalam demokrasi yang tidak akan pernah terjadi di dalam Islam. Kalau itu terjadi, maka lakukan audit lakukan audit terhadap pejabat itu gitu. Kalau misalnya melakukan tidak kejahatan yang memang itu merugikan masyarakat secara luas, maka tentunya diberikan hukuman yang tegas dan keras di dalam Islam. Itu. Hukum Islam itu kan sangat tegas dan keras. Ketika misalnya ada orang nyolong, gitu, mencuri seperempat dinar saja, itu kan bisa dipotong tangannya. Mana ada koruptor yang mencuri, yang korupsi di negeri ini dipotong tangannya? Yang ada dia berpose bak model gitu ya, pakai pakaian kuning tapi dibikin bak model, sih kemudian masih sempat melambai-lambaikan tangan, nggak ada malu sama sekali gitu. Padahal itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan dalam Islam. Kenapa mereka nggak malu? Karena mereka nggak ada semacam kesadaran malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Semuanya itu serba pencitraan semuanya. Dalam Islam ada semacam malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia melakukan tidak kejahatan semacam itu. Jadi jauh model penanganan antara demokrasi jika dibandingkan dengan Islam itu sangat jauh sekali seperti bumi dan langit. Saya kira demikian, Bu. Baik, jazakallah kepada Bung Erwin. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.